sudah saya dapatkan kepada ibu bapak semua. Ya, meskipun ada yang bilang Bu Diah mah syuting. Padahal, ya betul, syuting ya. Karena apa? Karena kita sudah melaksanakan hal tersebut tapi tidak pernah didokumentasikan. Makanya suka ada disebut ada daftar. Padahal kita sudah melakukan hal tersebut tapi jarang didokumentasikan. Makanya untuk saat ini masukan dari saya ya, ketika ibu bapak mengajar di kelas, video Pak Bu itu bisa suatu waktu bisa bermanfaat yang memang dibutuhkan. Jadi Bu video ketika ibu mengajar di kelas, Bu video aja ya, mau apapun hasilnya nanti kita bisa evaluasi. Oh berarti saya itu kurangnya apa ya, mungkin bisa seperti itu. Jangan kayak saya ketika sudah dilakukan tidak ada videonya jadi syutingnya. Yang pertama ini aksi nyata modul, karena modul 1 saya sudah selesai. Sekarang saya beralih ke modul 2. Kemudian di modul 2 saya belajar cara membuat RPP Bu di modul 2. Tapi ini modul 1 dulu ya. Ini judulnya menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Lanjut Bu. Ini untuk latar belakangnya, saya sebagai calon guru penggerak melaksanakan aksi nyata betul ya di lingkungan sekolah saya. Kemudian tujuannya menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif pada komunitas praktisi. Apa itu komunitas praktisi? Jadi komunitas praktisi itu adalah sebuah komunitas di sekolah kita yang terdiri dari wakasek-wakasek. Untuk apa? Untuk untuk menyampaikan prospek ke depan sekolah kita mau seperti apa perkembangannya. Jadi harus ada komunitas praktisi. Kemarin saya sengaja membuat komunitas yang serba mendadak ya. Terima kasih Bu Ibu ya. Lanjut Bu. Selanjutnya ini yang akan disampaikan, yang pertama perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang saya pelajari Bu di modul 1 ya. Di modul 1 ini saya belajar ini dan sebagainya. Lanjut Bu. Ini Ki Hajar Dewantara sudah tahu Ibu Ibu. Jadi yang pertama di modul 1 itu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita sebagai pendidik itu hanya sebagai fasilitator Bu. Anak-anak punya potensi, kita harus menuntun anak-anak kita meraih potensi tersebut. Kita rubah paradigma kita sebagai seorang pengajar. Mengubah paradigma apa? Pokoknya siswa tersebut harus bisa materi tersebut. Nah di kurikulum Merdeka mungkin itu tidak berlaku Bu Pak ya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara ini sebetulnya berkaitan erat dengan kita di kurikulum Merdeka ya, bahwa seperti yang sudah kita ketahui juga ya, bahwa siswa itu tidak dituntut untuk tahu materi tersebut di jenjang itu. Bisa saja di kelas 7 tidak bisa, lanjut bisa ke kelas 8 dan seterusnya Bu ya. Jadi itu perubahan mindset kita sebagai seorang guru itu harus dirubah. Kita jangan harus pokoknya bisa, kudu bisa. Dan itu perubahan paradigma itu harus dirubah oleh kita semua ya. Karena kita sebagai seorang guru itu hanya fasilitator. Kita hanya sebagai fasilitas saja. Ibu kumaha ieu? Bagus, pinter, alangkah baiknya kalau ditambahkan seperti ini. Jadi jangan menjudge bahwa bukan begini, ini salah. Justru itu akan mendaunkan mental siswa tersebut. Itu jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Sekolah ibarat lahan. Paham terus ibunya? Sekolah teh lahan naon? Ketika kita menanam suatu hal yang baik dan bermanfaat, insya Allah siswanya juga nanti lulusannya insya Allah bermanfaat bagi lingkungannya. Dan diibaratkan bahwa sekolah itu adalah sebuah lahan, tempat untuk menanam tanaman yang cocok. Makanya ya, kita harus tahu potensi di sekolah itu seperti apa. Jangan sampai lahan yang gersang kita tanami oleh ikan, itu tidak akan bisa berhasil. Ya, ketika lahan yang gersang itu kita harus
seperti apa menanamnya. Makanya kita harus tahu potensi siswa di kita seperti apa. Ini ada pertanyaan, bagaimana gambaran situasi sekolah kita? Bagaimana Bu situasi sekolah kita Bu? Pak, situasi di kita bagaimana Bu? Dekat dengan pesantren. Betul. Kalau sekolah berbasis pesantren berarti apa situasinya? Kita bisa mengadopsi, bukan ya? Menurut Ki Hajar Dewantara, kita bisa mengadopsi pembelajaran di luar negeri, tapi jangan sampai merubah budaya positif kita. Ya, boleh kita mengikuti apapun pembelajaran yang baik, tapi jangan sampai menghilangkan budaya pesantren ini. Ya, lanjut Bu. Ini ya, ini silakan jawab sendiri saja Bu ya. Menurut Anda pentingkah menumbuhkan budaya positif? Kemudian bagaimana menumbuhkan budaya positif? Apakah sudah efektif? Ini budaya positif yang pertama ya. Bu tahu profil pelajar Pancasila Bu? Yang pertama apa Bu? Yang pertama apa? Ya, percaya pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempatnya, mandiri. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Tuh ya. Jadi apakah penting yang pertama ya? Di SMP Al-Fatah alhamdulillah budaya positifnya untuk percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, kita sudah melaksanakan duha berjamaah, zuhur berjamaah, kemudian surat Yasin, bacaan Yasin, kemudian bacaan surat-surat pilihan gitu ya di hari Jumat. Nah itu sebetulnya budaya positif yang harus kita unggulkan. Nah bagaimana budaya positif tersebut bisa tercapai? Kita punya polemik ya Bu ya. Ketika duha berjamaah kita harus ngagiringkeun budak. Ketika zuhur berjamaah kudu ngagiringkeun budak. Nah bagaimana caranya? Berarti kita sebagai seorang pengajar SMP Al-Fatah supaya siswanya juga merasa sadar diri. Ketika sudah waktunya sholat duha, berarti saya harus bagaimana? Balik lagi Bu, budaya positif ketika siswa saja yang hanya mengikuti hal tersebut tanpa ada guru percuma. Kalau hanya siswanya saja. Kalau misalnya siswanya berbondong-bondong tetapi guru-gurunya diam saja, itu percuma. Alangkah baiknya ketika budaya positif ini kita akan unggulkan, berarti harus ada kerjasama antara pengajar dan murid. Insya Allah ketika gurunya kompak semua, siswa nanti bakal isiin. Bapak Ibu ya, kembali lagi kita, bagaimana budaya positif kita di sekolah? Apa kita ingin sekolah kita itu begini? Tapi pada dasarnya kita hanya diam diri saja, itu percuma saja. Kalau kita hanya bisa berdiam diri saja atau komentar saja begini tanpa ada aksi nyatanya. Berarti kita sebagai seorang pengajar itu harus bisa membawa budaya positif kita, semoga menjadi pembiasaan nanti di sekolah, di rumahnya masing-masing ya. Kita di sekolah 5 hari 4 hari duhanya, karena kita hari Senin upacara ya. Nah selama 4 hari ini kan 2 hari di rumahnya. 2 hari apakah bisa jadi kebiasaan siswa tersebut untuk melaksanakan duha? Kita tidak bisa mengontrol ya. Tapi ketika kita kompak, gurunya kompak, siswanya kompak, insya Allah kita akan unggul di profil pelajar Pancasila yang pertama. Ya, selanjutnya Bu. Lanjut Bu, ini mau lewat saja. Buat. Terus lanjut. Ya, ini kita tahunya disiplin. Apa itu disiplin? Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Meskipun disiplin itu adalah self disiplin, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ya. Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Tadi kita mendisiplinkan siswa untuk duha berjamaah, tapi gurunya malah diam saja. Misalkan dalam artian berbeda dengan ketika kita ada halangan, itu beda lagi ya Bu ya. Ketika kita akan mendisiplinkan siswa tetapi gurunya malah diam, apakah akan efektif? Tidak ya Bu ya.
tidak akan efektif ketika kita mau mendisiplinkan anak, tetapi kita sebagai seorang pengajarnya hanya berdiam diri saja. Jadi disiplin ini adalah kita harus sekeras-kerasnya berjuang, meskipun saya tahu ya ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini memiliki kewajiban yang lain mungkin di rumahnya, tetapi ketika kita bisa memanage waktu, insya Allah bisa ya Bu ya, untuk memajukan kita sekolah ke depannya seperti apa. Lanjut Bu. Lanjut. Nah ini tadi sudah. Lanjut Bu. Ini ya. Ini lanjut ke motivasi hukuman. Nah ini yang selalu kita bingungkan di sekolah ya. Bagaimana siswa teh kudu kumaha, siswa teh gengki dan sebagainya. Ketika saya telaah Bapak Ibu ya, betul ya. Ketika saya telaah lagi, ketika saya belajar tentang teori restitusi ya, teori restitusi, ini bagaimana kita memberikan hukuman, bagaimana kita memberikan penghargaan, bagaimana ke siswa, itu kita harus bagaimana. Ternyata Bu, ini contohnya, lanjut Bu, ada hukuman ya. Lanjut. Nah, kita lihat contoh ya. Ini mah menurut saya Bu ya. Kita lihat contoh ya. Ini mah menurut saya Bu ya. Menurut saya di sekolah kita sudah bagus luar biasa. Sebetulnya ada 4 posisi kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pemantau, yang ketiganya sebagai pemberi kesalahan atau penerima kesalahan, yang keempatnya sebagai manajer. Kita di sekolah sebagai posisi apa ke siswanya? Contohnya begini Bu, posisi penghukum. Guru penghukum itu identik dengan matanya membesar, tangannya dipinggang dan berteriak. Itu guru penghukum. Ya, ada. Tidak apa-apa. Kadang ada siswa yang harus diberi hukuman seperti itu, karena dari keempat posisi tersebut ternyata ada satu yang paling bagus, itu posisi kita sebagai guru sebagai apa? Sebagai manajer. Penghukum itu gurunya begitu, matanya membulat, tangannya dipinggang, berteriak keras. Itu guru penghukum. Yang kedua, ketika guru pemantau itu, contohnya, karena kamu kesiangan, berarti kamu tidak boleh istirahat, dan guru pun di kelas tersebut itu seorang guru pemantau. Antepkeun guru teh ninggalikeun we budak. Ketika tidak boleh istirahat, ditinggalikeun ku guru. Kita sebagai pemantau, tong ngaros abi pernah kitu nya, pokoknya haruskeun abi pernah di posisi. Kemudian yang ketiga, posisinya sebagai pemberi kesalahan. Pemberi kesalahan itu kalimatnya biasanya gurunya begini, ibu kecewa dengan kamu. Gitu. Ketika seorang guru berbicara, ibu kecewa dengan kamu, apakah kamu tidak sayang pada orang tua kamu? Nah itu guru itu posisinya sebagai pemberi kesalahan. Jadi siapa yang mikir, saya sudah mengecewakan guru saya sudah mengecewakan orang tua saya. Nah, ketika di posisi manajer, seorang guru itu disatukan yang 3 itu. Yang pertama, nyambung ke teori restitusi. Terus lanjut. Nah ini teori restitusi itu yang pertama begini Bu, ada 3 yang harus kita lakukan ketika kita akan memberikan hukuman terhadap anak. Yang pertama, tanyakan dulu identitas. Contohnya, Romi melakukan kesalahan ini, saya hanya menyampaikan ilmu saya saja Bu ya, tanpa ada alasan apapun, tanpa ada tujuan apapun. Contoh, Romi melakukan kesalahan. Ketika langsung dimarahi, siswa tersebut pasti Bu, sok aya siswa teh anu ngaraos dendam jeung ngewa ka guru teh. Resep urang, urang teh galak guru teh ka urang teh. Jadi bukan ada rasa malu atau merasa, aduh saya malu kepada guru tersebut karena saya sudah melakukan kesalahan. Ternyata siswanya itu memberikan efek rasa dendam terhadap guru. Terus tidak memiliki rasa respect atau bukan halilang ajar guru, galak guru. Ya, kata. Makanya sebagai guru itu ketika siswa melakukan kesalahan itu yang pertama, identifikasi dulu Bu permasalahannya. Nah, kenapa kamu begini? Atau bisa
pernyataan ini? Tidak apa-apa kalau melakukan kesalahan, karena yakin itu manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu sering melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan, kamu pun juga kan sekarang melakukan kesalahan. Tanya lagi keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai. Ibu, kenapa tadi kamu begitu berisik di kelas misalnya, ya? Tanya lagi keyakinan. Jadi ketika menggunakan teori restitusi, siswa itu dengan sadar mengucapkan apa yang dia lakukan, bukan dari kita. Jadi internal bukan eksternal, Bu. Jadi ketika teori restitusi itu memberikan hukuman itu, kita jangan dari gurunya, pokoknya kamu harus begini, harus begini. Tanyakan dulu siswanya mau seperti apa. Itu untuk teori restitusi. Ketika sudah kamu keyakinan seperti ini, yang sudah kamu langgar apa? Saya akan tanya ke anak, ya. Saling menghormati, Bu. Saya tadi berbisik di kelas, mengganggu kelas yang lain. Contoh contoh yang sangat-sangat bagus gitu ya. Ya karena di kenyataannya guru siswa itu tidak akan seperti itu, ya. Oke, kamu merasa nggak salah itu? Ya, Bu, saya salah. Nah, jadi harus membuka bahwa kesadaran internal terhadap siswa itu kita harus gali, bukan eksternal atau merasa terpaksa siswa itu melakukan itu. Jadi kita harus tanyakan dulu keyakinan kelasnya, baru terakhir kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk apa? Untuk menembus kesalahan tersebut. Tanya ke siswanya, ya. Di terakhir kan saya, Bu, kalau misalkan untuk tidak berisik berarti saya akan melakukan atau bersih-bersih, misalkan cek siswa teh. Jawabannya, oh berarti kalau misalkan ada guru yang tidak ada kemudian kamu berisik, tidak akan berisik sekarang ya, karena kamu akan membersihkan kelas. Iya, Bu. Nah, tadi sudah sepakat seperti itu. Itu untuk teori restitusi, Bu. Jadi teori restitusi itu ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, identifikasi dulu masalahnya. Kedua, keyakinannya apa yang dilanggar. Ketiga, perubahan internal siswanya, bukan guru yang menyuruh siswa untuk begini. Jadi harus dari perubahan siswanya. Nah, dan juga kita tahu ya, Bu, ya, kita sebagai manusia itu ketika melakukan suatu hal pasti ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Kalau kita pahami lebih dalam siswa, kita tahu kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhinya apa. Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bu, yang 5 kebutuhan dasar, ya. Yang pertama penguasaan, yang kedua belong atau ingin dikasih sayang, ingin diberi cinta, rasa nyaman, rasa kasih sayang. Kemudian ingin belong, kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan dasarnya memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya ketika marah-marah gurunya, apakah kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi? Mungkin misalkan kebutuhan dasarnya karena seorang laki-laki ketika marah mungkin tidak diberi jatah oleh istrinya sehingga ke sekolahnya marah-marah. Bisa saja seperti itu. Jadi sebetulnya manusia itu melakukan hal tersebut itu pasti ada tujuannya, ya. Awalnya tujuannya seperti apa, begitupun siswa. Ketika melakukan hal tersebut, contoh ini saja, Bu, ya. Ketika saya melaksanakan atau ingin mengetahui lebih dalam lagi di kelas 7E, ya, saya menanyakan begini, kenapa kamu? Saya berasal dari keluarga yang sempurna, Bu. Ayah punya, ibu punya, tapi saya tidak bahagia. Ayah budak begitu jawabannya. Kenapa kamu tidak bahagia? Wah, Bu, Bapak Abi jeung Mama Abi mah bertengkar, weh. Maka ketika di kelasnya itu dia tidak ada motivasi belajar, Bu. Makanya ketika tahu siswa tersebut berarti kita harus peluk dia. Kalau perempuan, oleh perempuannya kita peluk dia, berarti dia itu butuh apa? Butuh bilongnya, butuh perhatian, butuh kasih sayang, sehingga dia merasa diterima. Ah, ternyata saya juga ada yang menyayangi ibu saya. Misalkan di kelas 7 ET wali kelasnya Bu Ima,
ketika dia dirangkul oleh Bu Ima, dikasih perhatian beloved, insya Allah kebutuhan nasinya akan terpenuhi, sehingga motivasi belajarnya akan meningkat. Ya, karena kita dengan arogannya tidak mau tahu, begitu ya. Sekarang kita ubah paradigma kita, ubah mindset kita sebagai seorang pengajar bahwa kita itu sebagai fasilitator ya, bukan sebagai dan hukuman masalah seorang hakim ya. Kita sebagai seorang guru yang harus bisa siswa itu nyaman berada di sekolah. Jangan sampai siswa itu mau sekolah teh akhir di guru enak gerak eta. Jangan sampai seperti itu. Kita kasih nyaman. Atau misalkan kita paradigma kita begini, guru matematika harus galak. Kalau tidak galak, mau ngerti-ngerti. Kita ubah paradigma tersebut. Atau misalkan sebagai guru bahasa Inggris, saya harus kalau disebutkan dari guru bahasa Inggris kita semua akan killer sama jika guru matematika, ya. Kita ubah ya, bukan berarti begini. Kita tahunya di kurikulum merdeka itu bahwa siswa itu harus merdeka. Merdeka dalam artian bukan merdeka sakumaha ngeunah budak, bukan. Tetapi kita akui budak anak kita, siswa didik kita nyamankan di kelas kita itu siswanya supaya lebih nyaman di sekolah. Karena tadi yang kita katakan bahwa sekolah itu adalah lahan tanaman mana yang cocok yang kita harus tanam di lahan tersebut. Jadi yakin ya bahwa kita itu memiliki siswa yang beragam tetapi memiliki potensi, yakin. Karena tidak ada siswa itu yang tidak memiliki potensi. Bisa, mungkin siswa ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihan siswa ada. Nah, kita yang harus gali potensi tersebut supaya kita bisa menuntun siswa tersebut sesuai dengan potensinya, sehingga tidak merasa terpaksa siswa tersebut ya. Makanya ayo nama ya pembelajaran peminatan ya Bu ya. Ada pembelajaran peminatan supaya siswa itu minat tidak di pelajaran tersebut untuk tahap selanjutnya. Itu mungkin tujuannya bahwa siswa itu tidak merasa terpaksa belajar karena dia tidak suka. Kan dulu banyak bisa kudu bisa maneh teh gitu ya. Untuk bisa acida maneh teh. Gitu ya. Contoh Burisma, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, matematika. Gusti, anu teu bisa nulis angka 8 SMP. Gitu kan ya. Terus misalkan bahasa Indonesia, Gusti, aya mencan bisa maca. Terus permasalahan di bahasa Inggris tuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Kita akan membahas tentang kesepakatan kelas ya. Ibu sudah bagikan tiap orang satu kertas ya. Oke. Itu diisi oleh apa? Untuk kelas kita nyaman, biar kita enak di kelasnya, belajarnya kondusif, kita harus seperti apa? Keinginan kamu saja tulisan di sana ya. Tapi jangan berdiskusi, otomatis satu orangnya harus berbeda. Kalau misalkan satu orang ini, saya mah ingin kelas ini tidak berisik misalkan, berarti yang 4 orang ini jangan diskusi, berarti saya mah tidak ingin berisik dan sebagainya. Kalau yang sudah, silakan langsung ditempel di depan. Ya? Oke, silakan tuliskan. Biar di kelas kita nyaman, kalian maunya belajar kita seperti apa?